Pemirsa, Anda masih menyaksikan MNC News Now bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, elektabilitas Partai Persatuan Indonesia terus meningkat bahkan melampaui sejumlah partai politik yang saat ini berada di parlemen jelang pemilu 2024. Hal ini merujuk survei LSI di mana elektabilitas Partai Perindo meroket jadi 4,8% dalam survei yang digelar 7 hingga 11 Januari 2023. Elektabilitas Partai Perindo bahkan melampaui parpol parlemen yaitu PKB, P3 dan juga PAN. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia Perindo, Haritanu Sudibyo menyambut hangat hasil survei lembaga Survei Indonesia LSI ini. Banyaknya tokoh-tokoh nasional dan daerah maupun kalangan pemuda bergabung dalam Partai Perindo dan diharapkan mampu meraup suara double digit. Ya pemirsa, dengan elektabilitas yang terus meningkat menunjukkan partai bernomor urut 16 pada pemilu 2024 ini makin mendapat tempat di masyarakat. Nah, untuk membahasnya sudah bersama kami Bapak Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Mbak Mirva. Iya, Pak Ferry, bagaimana Anda menanggapi hasil survei LSI yang mencapai 4,8% melampaui 3 partai di parlemen? Iya, baik. Terima kasih Mbak Mirva. Tentunya hasil survei LSI, Lembaga Survei Indonesia ini kita apresiasi ya, dan tentunya ini menegaskan bahwa Partai Perindo betul-betul menjadi partai yang memang semakin diterima oleh masyarakat dengan politik kesejahteraan dan juga karya-karya nyatanya. Jadi inilah yang memang kita bisa persembahkan kepada masyarakat bahwa kita dalam berpartai tentunya ingin juga menunjukkan hasil-hasil nyata atau hal-hal yang memang bisa diterima oleh masyarakat dengan kerja-kerja nyata kita. Oleh karena itu ini yang memang menjadi bagian penting di dalam aktivitas kita, dan dibuktikan bahwa hasil survei ini dinyatakan bahwa kita berada di posisi ketujuh dengan 4,8% ini. Ini tentunya menjadi poin penting yang perlu kita patut syukuri. Tapi tentunya ini menjadi bagian untuk kerja keras ke depan, Mbak Mirva. Jadi ini menjadi modal kita untuk kerja keras ke depan, karena tahun elektoral kita adalah sekitar 14 bulan ke depan. Jadi ini adalah menjadi bacaan penting yang harus kita coba lakukan untuk bagaimana di tahun-tahun elektoral ke depan ini menjadi hal yang penting untuk terus meningkatkan kerja kita, bergerak bersama masyarakat, meraih simpati masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat, seperti itu. Iya, Pak Ferry, menurut Anda apa yang membuat Perindo melesat menyalip partai parlemen? Contoh nyata yang dilakukan oleh Partai Perindo itu sendiri. Setidaknya ada 4 hal yang memang penting kalau toh memang saya melihatnya. Yang pertama adalah tentunya ini menjadi bagian penting dari partai yang inklusif, partai yang memang menerima banyak tokoh, partai yang memang banyak menerima anak bangsa yang ingin bergabung di Partai Perindo itu sendiri. Ini luar biasa, dan ini kan sudah dicanangkan oleh Ketua Umum kami Pak Haritanu Sudibyo. Yang kedua adalah tentunya ini menjadi penting bahwa gagasan besar kita, narasi besar kita adalah politik kesejahteraan. Gerak langkah kita adalah politik kesejahteraan, yang itu dibuktikan dengan karya-karya yang memang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya misalnya Gerobak Perindo, Ambulan Perindo, kegiatan-kegiatan membantu UMKM, pelatihan-pelatihan, ini menjadi hal yang sangat penting. Yang lainnya adalah terkait dengan faktor kelembagaan kita. Betul-betul cukup solid, kuat, kerja kolegial dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting. Ini menjadi poin yang sangat penting. Di situ bagaimana DPW, DPP, DPW, DPD, DPC, DPRT ini betul-betul melakukan upaya-upaya kelembagaan yang memang cukup terstruktur, masif, dan sistematis. Dan yang pasti yang lainnya adalah peran media yang cukup besar sekali menginformasikan, mentransformasikan berbagai gagasan-gagasan Partai Perindo ke tengah masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar menilai bahwa partai ini layak untuk bersama-sama dengan masyarakat, dan bisa jadi kita juga berharap bahwa doa restu dari masyarakat itu sendiri untuk proses elektoral di 2024 nanti, seperti itu.
Ya, Pak Ferry, tidak bisa dipungkiri bahwa Partai Perindo sendiri banyak tokoh-tokoh dari berbagai kalangan yang juga ikut bergabung dalam Partai Perindo. Mungkinkah dengan adanya tokoh-tokoh selaku anak muda juga ikut mendongkrak elektabilitas Partai Perindo untuk terus naik? Atau tokoh-tokoh lainnya juga bisa gitu? Ya, saya pikir Mbak Mifa, kita akan banyak meraih tokoh-tokoh. Jadi tidak hanya banyak tokoh milenial, zilenial saja, tapi seluruh tokoh kita akan jaring. Inilah bukti inklusivitas dari Partai Perindo. Seperti itu menjadi poin yang sangat penting. Dan oleh karena itu, berbagai segmen ini perlu menjadi perhatian serius dari Partai Perindo. Seperti halnya misalnya teman-teman kita di zilenial, milenial yang rentang usia di 17 tahun sampai dengan 39 tahun, itu kan menjadi faktor penting yang juga harus kita coba raih untuk kita bersama-sama dengan mereka, seperti itu. Dan tentunya juga dari sana banyak juga tokoh-tokoh yang memang ingin bergabung. Selain juga tokoh-tokoh yang lainnya yang banyak, baik itu dari daerah ataupun dari teman-teman aktivis gerakan, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ini menjadi bukti bahwa Partai Perindo semakin diminati oleh banyak kalangan terkait dengan aktivitas gerak langkah yang memang dilakukan. Seperti itu. Ya baik, lalu apa saja Pak Ferry yang perlu dibenahi agar elektabilitas terus naik? Ya, bacaan survei ini kan menegaskan bahwa itu dilakukan kalau memang pemilu itu hari ini. Sedangkan kita kan juga ingin melihat bahwa proses pemilu itu nanti di 14 Februari 2024. Oleh karena itu kita patut apresiasi, kita patut berbangga, kita patut melihat ini survei sebagai satu hal yang sangat penting, sebagai proses pembelajaran yang luar biasa. Namun kita tidak boleh terlena karena proses elektoral ini masih panjang, masih sekira 14 bulan lagi. Oleh karena itu kerja-kerja politik yang harus kita lakukan itu harus betul-betul dikuatkan kembali, baik itu dari kelembagaan kita, baik itu dari bacalek-bacalek yang ada, dan tentunya dari aspek-aspek lain, media, ketokohan, narasi, dan gagasan, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat penting harus kita kuatkan untuk nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana nanti kita bisa mendapatkan simpati masyarakat, dan mendapatkan doa restu masyarakat, mendapatkan support dari masyarakat untuk nanti dipilih pada pemilu 2024 nanti, seperti itu, Pak. Ya Pak Ferry, seberapa optimistiskah Anda menargetkan 2 digit bulan Oktober-November 2023 ini akan dapat tercapai? Ya, Ketua Umum kami sudah memberikan kebijakan bahwa kita mengupayakan double digit. Kita mengupayakan kita naik di elektabilitas kita, dan itu kita akan berjuang keras. Ini satu perjuangan yang cukup harus kita lakukan seoptimal dan semaksimal mungkin. Dan saya sangat yakin bahwa ketika kita lakukan ini dengan bersama-sama, semangat dan soliditas yang cukup kuat dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat lapangan, insya Allah ini akan tercapai, Mbak. Jadi mudah-mudahan aja ini kerja dan aktivitas yang memang kita lakukan. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meraih masyarakat untuk bergerak bersama-sama dengan Partai Perindo dalam aktivitas elektoral ke depan, seperti itu. Baik, kita tentu berharap semangat Partai Perindo membangun negeri tetap terus terjaga. Terima kasih Bapak Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo telah bergabung bersama kami di MNC News Now.